Semoga berbahagia dan semoga sejahtera. Ibu-ibu, keadaan ini sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya Pak, ini loh mau ada yang saya tanyakan. Gimana sih caranya supaya kita selalu bahagia? Apakah dengan harta yang banyak? Atau orang yang kaya? Orang yang punya kedudukan pangkat? Apa orang yang sukses? Atau orang yang hebat? Apa orang yang sederhana yang bisa jadi bahagia? Ya tentu kebahagiaan kita, bahagianya kita itu bukan karena harta, kedudukan, pangkat, apa wau, hebat, apa mali wau, kesederhanaan, boten karena sedoyo niku, bukan karena semua itu kebahagiaan kita. Banyak orang punya harta, orang kaya, gak bahagia banyak. Kulo sering yang kaya niku curhat, ya. Nek seneng beda malih niku jelas nek seneng dia punya harta kok apa dipingini oleh seneng. Tapi banyak orang jahat loh dari karena harta, sombong, ya. Nah, demi harta dia melakukan segala cara. Nah, demi harta, ya nopo, berarti dirinya ini untuk harta. Ya harta itu siapa? Harta itu makhluk, tidak pernah menciptakan kita, nggak ngerti apa-apa. Kena negatif, jadi jahat, mau. Ya kan? Pikirannya jahat, kurang, wis segala macam. Ya wedok, seneng segala macam. Dudukan ya sama. Dudukan itu siapa? Ya kan? Ya sama. Banyak orang punya kedudukan, masalahnya semakin banyak. Bingung deh. Mangkel deh. Waduh wis macam-macam lah. Mau sudah jelas situ-situ ya opo kabeh ngalami ya ngerti. Kenapa semua itu tidak bisa menjamin kebahagiaan kita? Ini wow. Yang namanya makhluk itu mengandung dua unsur, boyo nih. Mengandung dua sisi, positif dan negatif. Nah, kalau sisi negatifnya di situ ada, bagaimana? Ini kadang positif, bisa negatif, berubah. Positif, negatif, positif. Dia nggak bisa bahagia, bingung kita. Ya, paling gampang tuh ya, ini cita makhluk ya. Kok ya termasuk sama semua. Paling gampang ya, langsung nyandak bu ya. Air itu mengandung positif, kita butuhkan untuk kehidupan, untuk organ kita, hidupnya organ kita. Dan juga tanaman segala macam, ya. Tapi ketika berlebihan, nopo negatif, rasanya nopo nih, nopo wadai banyu nih, tapi ngerasa no. Dipaksa mana, ditambah no mana, loro penyakit, makanan itu positif. Kalau kita nggak makan gimana? Ya makan untuk kehidupan organ kita, ya kan? Tapi kalau berlebihan, rasanya mau perlu potong ini, mededek mulu, dipaksa lo mana? Loro penyakit, banyak orang penyakit karena makanan. Ya, vitamin itu dibutuhkan kalau berlebihan. Semua angin, udara, kita butuhkan kehidupan kita itu, kehidupan semua itu. Kalau banyak kan masuk angin, api, sama kan? Ayo kita kembali kepada air.
banyak menjadi korban karena bencana air. Tsunami berapa ribu yang meninggal waktu di Aceh. Harta pun sama, itu makhluk. Pokoknya ciptaan Allah, semua ciptaan Allah itu namanya makhluk. Ya, aku nggak perlu cerita bagian orang yang dulu nggak punya harta, terus punya harta. Polahnya seperti apa? Nah, kita sendiri yang namanya manusia. Manusia kan sama juga mengandung dua sisi positif negatif. Kita mengalami kok saat kita ini senang gimana, rasanya senang. Ya kan, kita merasakan senang itu. Tapi ketika kita muncul benci, bulantaran teko apa ya, jalaran teko apa pokoknya muncul lah kebencian itu. Apa rasanya? Kita merasakannya. Ketika munculnya kebencian itu muncul. Itu rasanya, yaitu yang memainkan diri kita. Kalau mana ya sih, aku jangan buru-buru merasakan bahagia. Iya kan? Mau kebencian yang kita rasakan, kok kebencian yang muncul, buru-buru merasakan kebahagiaan. Wong emosiku isi muncul kok kita merasakan emosi. Ya perasaan emosi. Meripat di kabang. Ya meripat juga merasakan emosi. Kuping rasanya panas. Apa? Karena kuping juga merasakan emosi, buru-buru merasakan kebahagiaan wong yang ada, yang tampil si muncul ya emosi. Nah, kadang kita berubah-ubah. Ya kan? Terus gimana kita bahagia? Selama yang kita bawa ini juga negatif. Ada sisi negatif. Boleh dong dia muncul, wong dia juga punya anak. Ya kan, untuk hidupnya. Nah kalau lagi muncul itu kita tahu hidupnya emosi itu kayak itu, hidupnya kebencian, hidupnya sedih, hidupnya marah dan sebagainya. Ya itu sulit ya bagi ya. Ngel bunyi. Gini ada caranya. Kalau ingin kita berbahagia dan ini benar-benar kita merasakan bahagia ketika kita merasakan ada sesuatu yang besar dalam diri kita yang sifatnya tetap tidak berubah, beda dengan makhluk tadi selalu berubah yang kita bawa. Sekarang seneng nunggu besok, lusa, gak lama kita susah. Jadi sesuatu yang besar, paling besar itu yang kita rasakan, yang muncul, yang menguasai kita, itulah kita tidak akan merasakan yang lain. Nah, dan rasanya bahagia. Boleh benci yang kita bawa ini muncul, tapi tidak berpengaruh. Karena kalah sama sesuatu yang besar yang dalam diri kita itu akan dimakan. Bahkan kebencian itu rasanya jadi rasa yang besar. Tetap merasakan yang besar. Itu. Apa itu? Semua manusia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sesuatu yang maha besar, yang maha kuasa, yang sifatnya tetap tidak berubah sebagai makhluk. Nah, tapi kadang kita sulit, sudah mendekat tapi kok kebencian ini masih kita rasakan kuat, ketidaksenangan, ya, kekecewaan, ya, rasa kurang, ya kan, ini tetap muncul dan tidak berhenti, tidak kembali sini kurang dok tadi nih, bahkan udah menguasai pikiran, udah menguasai apa ya, pikirannya kalau udah dikuasai sini ya kurang, di sini kurang aja, jero ini sini kurang ya karena jadi pikiran ini kurang, isini kurang mau mikir kalau isini pikiran di sini kurang aja. Padahal hartanya banyak. Di mana bahagianya?
Nah, kembali lagi saya ceritakan, ini ada metode saya jelaskan, ini ada metode nul, metode kosong. Jadi semua perangkat kita ini kan ada pemiliknya, kita kembalikan, kita transformasi, kita serahkan, kita lepaskan, ya kan? Lepas dalam arti hakikat, ya kan? Nah, ini akhirnya kosong diri kita, nol itu kosong, nol. Akhirnya apa? Benar-benar diri kita bukan kosong dari segala pengaruh itu. Akhirnya dalam kondisi kosong kita awak dewi yang asli nih. Nah, asli awak dewi kita tercipta karena kuasanya, karena kehendaknya, karena keagungannya itu. Energi itu yang ada dalam diri kita. Energi kuasanya yang begitu besar, energi keagungan yang begitu besar. Nah, itu yang kita rasakan. Nah, akhirnya ya jalannya itu tadi kita transformasikan dulu, kita serahkan. Wong nyerahnya itu gak terus kayak kasat mata itu ndak. Nyerahnya itu begini, kayak HP itu loh ya. Kita punya foto atau video, wah kita kirim. Ya, kita kirim. Bukan berarti HP-nya kita kirim, kita serahkan. Misal kita serahkan, HP-nya kita kirim, enggak, cuma aplikasi tek foto atau video langsung terkirim. Nah, itu ada metodenya. Sama, kita gak perlu diri ini kita serahkan kepada Onda. Kita mainnya tek terkirim. Akhirnya kita merasakan sesuatu yang paling besar, yang sifatnya tetap. Ya, dan yang kecil-kecil, nafsu segala macam tidak akan, ya boleh muncul karena dia punya hak untuk tampil, untuk muncul, ya kan, itu karena milik Allah, jadi atur demikian, ya kan, tapi kita tetap merasakan yang paling besar tadi, ya tetap merasakan energi kuasanya, energi kehendaknya, energi keagungan, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini harus kita rasakan. Nah, kalau kita rasakan ya kita buktikan, nek kepingin cinta sing kepingin rasano. Ini nyoto. Karena diri milik Allah, diri kita ya harus kita siapkan untuk Allah. Bukan berarti nafsu kita hilang, enggak. HP itu bukan dikirim terus hilang, enggak. Masih tersimpan. Tetap dia hidup. Cuma perangkat tadi sisi positif dan negatif tetap hidup. Tapi permainannya nanti kalau muncul, memang muncul, tapi nanti akan tenggelam, akan diselimuti, akan diaplok, akan dimakan oleh kuasa nih, energi kuasanya Allah, menjadi akhirnya kita merasakan kuasanya Allah lagi. Ini lebur menjadi kuasanya Allah lagi. Nah, itu yang di video saya itu yang saya kenalkan, yang saya sampaikan dengan metode nol atau mengosongkan diri. Tapi ada metodenya, nggak bisa hanya dengan kata-kata, nggak bisa. Ini kubunge sing kula sampaikan, itulah caranya supaya orang bisa merasakan kebahagiaan. Hanya Tuhan lah, hanya Allah lah yang bisa, ya kan, menjadikan kita kebahagiaan dengan energi kuasanya, energi kebesarannya, ini keagungannya dan segala kemahnya yang diri kita benar-benar kita siapkan untuk itu, ya itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk saudara-saudara, apa yang saya pahami saya sampaikan, mudah-mudahan benar-benar bermanfaat dan berguna, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.